Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, jumpa lagi hari ini bersama Ibu. Kita belajar lagi tentang biologi ya. Nah, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Siapa yang mau pimpin doa? Martina, ya. Ya, silakan Martina. Mari teman-teman kita berdoa sebelum memulai pelajaran biologi. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik. Terima kasih, Hartina. Nah, sebelum belajar, Ibu mau cek dulu nih kehadirannya. Udah hadir semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Tepat waktu ya. Belajar, Ibu mau bertanya dulu nih. Kalian pernah ke perpustakaan tidak? Pernah, Ibu yakin ya, semua pernah ke perpustakaan. Nah, bagaimana penyusunan buku di sana menurut kalian? Tertata dengan rapi. Ya, tertata dengan rapi dan sesuai dengan kriteria kelompok buku ya kan? Supaya apa? Supaya kita untuk contoh sehari-hari. Nah, bagaimana cara kalian menyusun pakaian dalam lemari? Coba. Gimana cara kalian menyusun pakaian di dalam lemari? Ya, silakan. Bu, coba kalau saya dipisahkan yang gamis, yang atasan, yang bawahan, terus warnanya pun Bu, yang warna gelap itu saya pisahkan sama yang terang. Jadi nanti bisa dengan mudah nyarinya, Bu. Intinya, kegiatan itu kita kelompokkan sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya, supaya memudahkan. Nah, hari ini kita akan belajar masuk bab 3 ya. Kemarin kita sudah belajar tentang keanekaragaman hayati. Nah, hari ini kita lanjut belajar materi klasifikasi makhluk hidup. Nah, apa tujuannya? Tujuan kita belajar hari ini adalah mengetahui pengertian klasifikasi, kemudian kita tahu tujuan dan manfaatnya klasifikasi, kemudian kita tahu bagaimana perkembangan sistem klasifikasi saat ini. Sebelum masuk ke materi intinya, kemarin Ibu sudah bagikan link videonya, link video tentang klasifikasi. Sudah dibuka? Sudah diamati videonya? Sudah, Bu. Sudah. Nah, bagi yang belum, itu ada Ibu kirimkan kembali link videonya. Nah, yang sudah, apa yang kalian lihat di video? Di video itu ada banyak video tentang hewan-hewan, ya? Ya kan? Yang sudah mengamati, mana nih suaranya yang sudah mengamati? Iya, ada gambar, ada video tentang hewan-hewan. Nah, apakah kalian tahu nama hewan itu semua? Mungkin namanya tahu. Ada yang tahu, ada yang enggak. Nah, mungkin tahu nama daerahnya, tahu nama bahasa Indonesianya, tapi tidak tahu nama ilmiahnya. Nah, nanti itu semua akan kita pelajari pada materi kita hari ini. Ya, pada materi bab klasifikasi makhluk hidup. Nah, kemudian kemarin Ibu juga sudah bagikan kelompok di grup WA ya. Ada 3 kelompok. Sekarang apa yang menjadi masalah ketika kalian mendengar klasifikasi makhluk hidup? Ayo, coba apa yang menjadi masalah? Silahkan rumuskan masalahnya tentang klasifikasi makhluk hidup. Ayo, Retna, coba. Ini Bu, pengertian dari klasifikasi itu. Iya, yang pertama, ketika kita mendengar kata klasifikasi makhluk hidup, tentu kita akan bertanya, apa itu pengertian klasifikasi? Nah, yang kedua. Saya, Bu. Ya, Ida. Ini biasanya apa sih tujuan dan manfaat dari klasifikasi, Bu? Iya, tujuan dan manfaat klasifikasi. Nah, jadi rumusan masalahnya, apa sih tujuan dan manfaat klasifikasi makhluk hidup? Ya, jadi rumusan masalah yang ketiga dari ini adalah bagaimanakah perkembangan sistem klasifikasi makhluk hidup. Nah, jadi ada 3 rumusan masalah.
yang kita peroleh hari ini. Yang pertama, apakah pengertian dan klasifikasi? Kemudian yang kedua, apa tujuan dan manfaatnya? Kemudian yang ketiga, bagaimana perkembangan klasifikasi makhluk hidup? Sebelum Ibu menjelaskan ketiga rumusan masalah itu, ada yang mau menjawab? Ibu mau coba yang pertanyaan dari Retna boleh? Iya, silakan. Klasifikasi itu pengelompokan makhluk hidup, Ibu. Berdasarkan bisa ciri morfologinya, fisiologis, atau anatominya. Seperti itu, Bu. Apakah sudah tampil PowerPoint Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Nah, Sudah. sebelum kita mengerjakan LKPD, nah ini ada klasifikasi makhluk hidup. Nah, tadi yang menjadi rumusan masalahnya, apa pengertian klasifikasi makhluk hidup? Nah, tadi sudah dijawab sama ini, ya benar sekali, pengertian klasifikasi makhluk hidup adalah cara pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri dan perbedaan yang dimiliki menjadi tingkat-tingkat hierarki. Nah, kemudian, untuk tujuan dan manfaat, benar sekali, tadi sudah disampaikan sama Elin. Nah, tujuan dan manfaat klasifikasi, itu yang pertama, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan ciri-ciri yang dimiliki. Nah, yang kedua, mendeskripsikan ciri-ciri jenis satu makhluk hidup. Kemudian yang ketiga, mengetahui kekerabatan. Kemudian memberi nama makhluk hidup, menyederhanakan objek studi, dan mengetahui tingkat evolusi makhluk hidup. Nah, yang ketiga, rumusan masalah yang ketiga tadi bagaimana perkembangan sistem klasifikasi makhluk hidup. Nah, perkembangan sistem klasifikasi makhluk hidup itu dimulai dari sistem 2 kingdom, kemudian berkembang menjadi sistem 3 kingdom, kemudian jadi 4 kingdom, kemudian ada yang namanya sistem 5 kingdom, kemudian yang terakhir ada sistem 6 kingdom. LKPD-nya sudah diunduh? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Sudah. Iya, silakan diamati pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Kemudian silakan baca bahan ajar yang sudah Ibu berikan. Dalam menjawab LKPD, itu jawabannya silakan kalian kembangkan berdasarkan pengetahuan kalian, atau ada ide-ide yang lain, itu silakan dikembangkan ya, silakan diisi. Nah, untuk LKPD, pertanyaan nomor 1, itu tentang apa? Memperhatikan gambar, Bu. Memperhatikan gambar. Nah, di situ kalian memperhatikan gambar, kemudian analisis gambarnya, dan apa kaitannya dengan materi kita hari ini? Apa kaitannya dengan pengertian klasifikasi? Nah, yang kedua apa? Soal yang nomor 2? Menguraikan tujuan dan manfaat klasifikasi, Bu. Iya, menguraikan tujuan. Baik, silahkan ya, Ibu kasih waktu 3 menit ya, untuk mengerjakan 3 soal. Siap? Siap, Ya, Bu. siap, Ibu. Mantap, ya. Kalau sudah siap, boleh langsung dipresentasikan? Iya, Elin. Silakan, Elin. Silakan, Elin. Iya, Ibu. Saya share screen ya, Bu ya. Iya. Jadi untuk hasil analisis dari LKPD, pertanyaan nomor 1 kan diminta untuk memperhatikan gambar-gambar ya, Bu ya. Nah, di sini jawabannya terdapat perbedaan yang sangat mencolok dari kedua gambar di atas, Bu. Dilihat dari penyusunan barangnya. Terima kasih, Elin. Ada yang lain yang mau menambahkan atau menanggapi hasil presentasi dari Elin? Ya, sudah bagus sekali ya presentasi dari Elin, sudah betul. Nah, jadi di LKPD itu ada gambar pasar tradisional dan swalayan. Nah, apa perbedaan yang paling mencolok antara kedua gambar itu adalah cara penyusunannya. Cara penyusunan di pasar tradisional itu tidak serapi dan tidak serapi di swalayan ya. Walaupun penyusunannya sudah dikelompokkan, misalnya
bawang sesama bawang, kan tidak mungkin dicampur dengan tomat. Nah, itu juga sama dengan pembelajaran kita hari ini dengan klasifikasi. Ya, jadi hewan dan tumbuhan itu dikelompokkan ke dalam masing-masing. Nah, itu uraian dari LKPD kita. Ada yang mengambil kesimpulan tentang hasil LKPD hari ini? Saya Bu boleh. Oh iya, ini silakan. Ya, berdasarkan tadi pengisian LKPD, berdasarkan apa yang dijelaskan oleh Ibu, jadi makhluk hidup itu kan sangat beragam ya Bu. Di materi sebelumnya ada keanekaragaman hayati, jadi memang perlu adanya pengelompokan gitu ya, pengelompokan makhluk hidup agar lebih terorganisir mungkin Bu ya. Iya, bagus sekali ya. Apa yang disampaikan ini. Untuk evaluasi, apakah kalian sudah mengerti ketiga hal tersebut? Ibu tanya satu-satu ya. Ibu tanya satu-satu ya. Ayo, mana suaranya? Iya, yang setuju mana jempolnya? Ayo di kamera. Iya, bagus. Nah, yang pertama, silakan. Tadi ini udah ya mengambil kesimpulan. Ini udah. Nah, sekarang udah. Kesimpulan dari LKPD, dari tugas LKPD, silakan. Ya, kesimpulan dari tugas LKPD itu berarti klasifikasi itu memudahkan kita dalam ini memahami tentang makhluk hidup, Bu. Iya, ya bagus sekali apa yang disampaikan Ida. Nah, ada bermacam-macam makhluk hidup, baik itu hewan maupun tumbuhan. Nah, itu sudah kita pelajari di materi keanekaragaman. Nah, setidaknya kita sebagai manusia yang dianugerahi akal, nah kita bisa menjaga kelestariannya, ya, dengan mengetahui kelompoknya kita bisa menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan. Nah, dengan kita tahu jenisnya, dengan kita tahu kelompoknya, dengan kita ikut menjaganya, itu kita menjadi orang-orang yang bersyukur atas ciptaan Allah. Nah, kira-kira apa refleksi pembelajaran kita hari ini? Ada yang mau menyampaikan? Silakan. Saya boleh mencoba, Ibu? Iya, silakan, Hartina. Iya, seperti yang Ibu sampaikan tadi, dengan tahu, ada klasifikasi seperti ini, jadi tahu ini tuh hewan yang seperti ini dikelompokkan jadi satu, tanaman yang seperti ini dikelompokkan jadi satu, gitu, berdasarkan adanya persamaan ya Bu ya, ada persamaan. Iya. Itu juga jadi manfaatnya untuk kehidupan, jadinya sesuatu itu kalau terorganisir, terbagi-bagi, terkelompokkan dengan baik, itu juga akan. Iya, terima kasih kepada Hartina ya. Jadi semoga kita yang di sini itu menjadi orang-orang yang bersyukur atas ciptaan Allah ya. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, itu kita akan membahas tentang dasar-dasar dan tahapan klasifikasi ya. Sebelum belajar nanti tolong bahan ajarnya dibaca, buku-buku yang ada itu tolong dibaca supaya ketika belajar nanti bisa nyambung. Kemudian jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan selalu tersenyum bahagia ya. Nanti kalau ada yang tidak jelas boleh menghubungi Ibu, itu di luar jam pelajaran. Nah, supaya kegiatan hari ini kita berkah, mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan ucapan alhamdulillah. Baik, Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Yusniar. Iya Pak, selamat pagi. Sudah cukup baik Bu Yusniar, interaksi dengan siswanya juga sudah cukup intens ya. Meskipun ada beberapa catatan-catatan seperti yang disampaikan oleh Bu Nurul sama Pak Zainal, tetapi saya berharap Bu Yusniar tetap semangat gitu ya.